Oke, kita mulai lagi pendalam Alkitab kita minggu ini. Kelanjutan dari minggu lalu. Minggu lalu topiknya adalah apakah engkau diberkati? Tetapi minggu ini kita akan melihat apakah engkau menghidupi hidup yang diberkatin, ya. Nah, kita lanjut aja. Ini ada rekap dari minggu lalu, ya. Dan berkat menurut firman Tuhan adalah datang dari yang lebih tinggi, artinya pribadi yang lebih mulia. Nah, pertama berkat itu datang pada Tuhan sebagai pencipta kepada ciptaannya. Ini ringkasan dari minggu lalu, saya nggak akan ulang ya. Ini adalah berkat umum buat semua orang. Kemudian ada berkat lain lagi yang diberikan Tuhan dengan lambang ataupun dengan gambaran raja, di mana jika Anda membawa korban, maka Anda mendapatkan suatu berkat yang lebih, ya. Sebagai seorang rakyat ataupun juga yang tunduk kepada yang lebih kuat, maka Anda datang membawa upeti, ya, dan itu berarti membawa korban. Kemudian ada lagi berkat yang datang dari persahabatan. Ya, berkat ini adalah memberikan perkenanan, dan kita ngelihat itu seperti Daud dengan Jonathan, di mana Daud akhirnya memelihara anak daripada Jonathan, yaitu Mephiboset. Walaupun Mephiboset nggak bisa apa-apa, tetapi karena demi Jonathan, Daud memeliharanya. Ini banyak terjadi sekali, saudara, ya. Abraham pun juga banyak keturunan Abraham dipelihara Tuhan demi Abraham. Demikian juga Daud. Banyak keturunan Daud dipelihara Tuhan karena demi Daud. Ini menunjukkan kepada sahabat. Oke, kemudian kepada dan yang terakhir adalah gambaran dari kemahakuasaan, di mana Tuhan memiliki rancangan rencana yang tidak bisa diganggu gugat, termasuk pilihan. Kita melihat minggu lalu bagaimana dia memilih Yakub, ya, tetapi juga dia memilih orang lain. Ada menurut rancangan rencananya. Ya, ini Anda dipilih, ditetapkan, dan ini adalah berkat yang luar biasa ketika Anda dipilih dan ditetapkan ini. Ini dari minggu lalu. Yuk kita lihat bahwa Anda harus melihat bahwa berkat-berkat ini, berkat dari gambaran raja adalah lebih baik daripada berkat yang disediakan oleh pencipta. Artinya bukan berkat pencipta itu terbatas, tetapi raja Anda diberikan lebih baik, dan berkat dari seorang sahabat Anda diberikan lebih lagi, lebih banyak, dan berkat yang datang dari kemahakuasaan Tuhan Anda diberikan lebih besar. Nah, gambaran-gambaran ini adalah yang terjadi di kehidupan orang percaya dalam perjanjian lama dan sekarang perjanjian baru. Dalam perjanjian lama gambarannya adalah Anda melakukan korban, memberikan korban, melakukan apa yang diperintahkan. Jika kita dengan sungguh-sungguh sepenuh hati melakukan apa yang diperintahkan, artinya Anda memberikan suatu korban dalam bentuk perbuatan Anda dan saya, maka segala berkat ini datang, segala kutuk ini dijauhkan. Kira-kira kayak gitu. Jadi berkat ini bersyarat tergantung dari korbannya, ya, berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Kemudian berkat dari sahabat juga ada, contohnya Abraham, Daud, ya, tadi seperti saya katakan. Kemudian berkat yang dari kemahakuasaan Tuhan ada diperlihatkan bagaimana Abraham dipilih, padahal Abraham orang uh, penyembah berhala sebelumnya, tetapi Tuhan pilih. Jadi bukan karena Abraham, tapi pilihan Abraham. Demikian juga Yakub. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana sesungguhnya Yakub dalam Taman Eden sudah dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk membawa garis keturunan penebus Yesus. Oke. Nah, sekarang ini semua sudah, ya, diberikan. Ini gambaran sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan indahnya adalah Anda tahu kan, kalau Anda mendapatkan berkat dari Yang Maha Kuasa, ya, maka Anda pun mendapatkan berkat sebagai sahabat, berkat dari raja, dan juga otomatis berkat dari pencipta karena kita ciptaannya. Nah, semua ini hanya ringkasan, ya. Semua ini adalah sudah diberikan dalam Yesus. Ketika Yesus mati di kayu salib, Anda ditebus, maka Anda masuk dalam keluarga Allah, warga kerajaan. Anda menerima warisan, Anda diberikan otoritas dan kuasa. Dan juga Anda telah jadi sahabat. Kalau dulu nggak sembarang orang jadi sahabat, hanya orang yang dekat. Tetapi di sini ketika Yesus mati buat Anda pun telah jadi sahabat. Karena berkat yang datang dari sini, termasuk yang sini juga sahabat. Termasuk juga berkat yang datang dari raja. Anda nggak perlu bawa korban lagi karena Yesus sudah bayar korbannya dengan, ya, darah yang kekal. Dia yang melakukan sempurna hukum Taurat. Berkatnya untuk Anda.
Jadi semua, ketika Anda terima Tuhan Yesus, Anda harus tahu, inilah yang minggu lalu kita dapatkan, bahwa kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah menerima berkat-berkat ini. Kita warga kerajaan Allah, kita juga keluarga Allah, kita menerima warisan, kita juga menerima berkat buat anak cucu, kita juga menerima perlindungan, penjagaan, diangkat. Nah, kita juga otomatis juga di sini menerima berkat dari pencipta kita. Luar biasa bukan? Jadi, minggu lalu kita tahu bahwa apakah kita diberkati? Itu sudah pasti. Perjawabannya malah kita sangat-sangat diberkati di dalam Yesus. Jadi orang percaya yang bertanya apakah hidupnya diberkati, mereka belum mengerti tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau mereka tahu apa yang Yesus lakukan, maka Anda harus sangat-sangat yakin bahwa kita sangat-sangat diberkati oleh karena karya Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita menghidupi hidup yang diberkatin? Ini yang harusnya menjadi pertanyaan setiap orang percaya. Bagaimana menghidupi hidup yang diberkati? Karena banyak orang sudah disediakan berkat, tetapi dia tidak menghidupkannya. Oke? Ini yang harusnya menjadi konteks pertanyaan ataupun yang menjadi fokus orang percaya. Nggak usah cari berkat, Anda sudah sangat diberkati di dalam Kristus Yesus. Segala berkat, saudara, di surga yang minggu lalu juga kita lihat sudah diberikan kepada kita. Amin. Ya. Tetapi apakah Anda menghidupinya? Karena apa yang datang dari Tuhan nggak pernah memaksa. Yang datang dari kerajaan Allah, Anda harus percaya, sambut, hidupi, maka Anda akan melihat. Oke? Nah, tapi untuk itu kita harus tahu dulu karakter ataupun ya siapa manusia itu. Karena ini berhubungan dengan menghidupi, berbicara tentang kebiasaan manusia. Manusia adalah makhluk kebiasaan. Yang membuat kita kebiasaan adalah otak kita, pikiran kita, akal budi dalam Alkitab bilang. Ya, jadi apa yang pikiran kita terus terima masukan sebagai sesuatu yang biasa lakukan ataupun yang benar, itu akan menentukan habit kita, kebiasaan kita, pola kita. Nah, pola inilah yang menentukan apakah Anda mengalami kemenangan atau tertunda atau tidak mengalami. Untuk membuat suatu pola, ya, Anda bukan hanya perlu satu yang benar, tetapi terus-menerus benar. Ya, pola itu membentuk sesuatu, mengetahui yang benar. Di dalam pola rohani adalah Anda dalam iman kepada Tuhan Yesus, Anda perlu mengenal pewahyuan yang benar, pengenalan yang benar, tuntunan yang benar, pewahyuan akan firman Tuhan yang benar, pengenalan akan Allah yang benar, tuntunan yang benar. Oke? Untuk ini Anda harus tahu yang benar semua ini, baru Anda bisa melihat ataupun tercipta pola dalam diri kita. Tetapi ternyata ini nggak cukup. Kita juga butuh untuk terus-menerus menyadari. Oke? Ini yang akhirnya akan menciptakan suatu habit, kebiasaan. Nah, entah Anda mengetahui yang benar atau yang salah, ini akan menentukan. Ketika Anda terus menyadari sesuatu yang salah, maka pola hidup Anda, pola pikir Anda akan salah. Tetapi ketika Anda mengetahui hal yang benar dan terus menyadari, maka pola pikir inilah akan jadi benar. Karena pola pikir ini tadi saya katakan menentukan apakah Anda menang, atau Anda tertahan, atau Anda nggak mengalami. Nah, orang percaya banyak yang sudah tahu ini. Dia menerima pewahyuan, pengenalan akan Tuhan, tuntunan bahwa kita sudah diberkati di dalam konteks PA kita minggu ini. Sekarang kita sudah tahu bahwa kita sangat diberkatin. Kita udah tahu nih. Tetapi tahu aja, mengetahui yang benar belum cukup untuk menciptakan pola. Anda harus terus menyadari. Ya, di sini kita harus ikut di sini. Menghidupi hidup yang diberkati. Kita akan melihat 3 hal ya yang membuat kita bisa terus menghidupi hidup yang diberkati, menyadari terus-menerus bahwa kita sudah sangat diberkati lewat pikiran, lewat terhubung, lewat menyatakan. Think, touch, and tell. Oke? Anda perlu tahu manusia. Manusia ini adalah ya, otak manusia itu menampung jutaan informasi per menit, bukan per hari, per menit.
Anda cuma nggak sadar ketika Anda ngelihat medsos, hanya sekilas doang, lihat TV sekilas doang, dengar bahkan. Anda juga mencium, itu semua masuk di bawah sadar Anda. Ataupun kalau Anda proses itu hanya sebagian kecil aja, itu dimasuk ke dalam otak sadar. Sebagian besar tidak masuk otak sadar, tapi disimpan di otak bawah sadar. Otak bawah sadar ini mempunyai kemampuan, orang bilang 70-80%, jauh lebih besar dari otak sadar kita. Otak sadar artinya sesuatu yang diproses. Ya, misalkan, oh saya mencium makanan, lalu otak sadar Anda ya memproses, saya suka makanan itu, saya makan. Nah itu dia. Ya, saya berinisiatif makan, itu menggerakkan, itu diproses. Tapi otak bawah sadar adalah Anda sekedar melihat, tanpa Anda sadari itu terekam. Ya, dan yang Anda lihat itu banyak sekali. Anda cium, Anda juga uh, uh, dengar, banyak sekali ya. Ini dia. Dan uh, kenyataannya adalah otak bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita itu ternyata menentukan ya hal-hal ini, reaksi-reaksi kita. Karena otak bawah sadar ini yang menentukan habit kita, lebih banyak menentukan habit kita, kebiasaan kita. Dan ini akhirnya menentukan emosi kita. Ketika Anda ya hanya mendengar perkataan-perkataan yang buruk terus terekam, ada di lingkungan yang buruk, yang penuh dengan amarah terekam, walaupun Anda tidak pemarah, pada akhirnya ini terekam di bawah sadar dan akhirnya membuat Anda, emosi Anda pun akan menjadi sama apa yang terbiasa Anda dengar, gampang marah. Imajinasi pun juga, intuisi, karakter, kebiasaan, value, nilai-nilai yang Anda pegang berharga ataupun tidak, the vision atau ini lihat apa yang Anda jangkau, apa yang menjadi mungkin juga kayak semacam cita-cita Anda ngelihat diri Anda 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan itu bagaimana. Ya, ini dia semua di bawah sadar dipengaruhi dan percaya Anda. Ini kita nggak bahas detail, tetapi hanya sekedar mengetahui bahwa bagaimana ya apa yang kita simpan walaupun tidak kita sadari itu sangat mempengaruhi kita. Sebab itu kita perlu menjaga apa yang masuk di pikiran bawah sadar kita. Tetapi kan masalahnya yang masuk informasi yang di pikiran bawah sadar kita kadang nggak bisa disaring semua. Oleh sebab itulah perlu, kalau nggak semua segala sesuatu yang masuk kita nggak bisa saring semua, kita perlu make sure lingkungannya adalah yang baik. Oke? Nanti kita akan lihat itu. Sekarang kita melihat dulu tadi cara kita, ingat ya tadi, kita bukan hanya perlu tahu yang benar, tetapi kita perlu terus-menerus menghidupi yang benar lewat 3 hal ini, pikiran ya, terhubung dan menyatakan, supaya kita gampang ingat. Oke? Nah, sekarang kita masuk pada pikiran dulu ya. Pikiran Anda perlu, otak Anda, pikiran Anda perlu dimasuki tentang pewahyuan, pengenalan, tuntunan tadi, hal-hal yang benar. Dalam firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Kalau sekarang firman Tuhan ya. Tetapi renungkan itu siang dan malam. Nah, banyak orang tidak ngerti merenungkan itu apa, sehingga mereka menggunakan terus atau apakah itu? Ya, itu salah satu caranya, tetapi tujuannya bukan itu. Kita ngelihat ya, bahwa kata renungkan dalam bahasa aslinya adalah haga. Haga ini adalah hey, gambar jendela, gimel, gambar onta, dan hey. Anda tahu ketika Anda duduk di depan jendela, maka Anda ngelihat keluar, Anda ngelihat kalau awannya mendung, dikit lagi hujan. Kalau Anda ngelihat anginnya kencang, ya, mungkin dikit juga akan terjadi perubahan cuaca. Kalau Anda ngelihat lagi, ada orang dari jauh datang, Anda tahu Anda ada tamu. Jadi artinya maksudnya apa? Hei jendela itu adalah Anda melihat pewahyuan, Anda dapat sesuatu tuntunan, tahu sesuatu. Hei itu adalah mencelikan atau membuka mata Anda melihat sesuatu. Ya. Jadi ketika Anda mendapatkan pencelikan, tuntunan, pewahyuan, firman Tuhan yang menuntun, yang membuat Anda mengenal Tuhan, yang memberikan Anda pewahyuan, nggak cukup sampai sini aja. Harus dipakai gimel. Gimel itu alat transportasi, alat memindahkan. Anda harus pindahkan dari pengetahuan ataupun otak sadar Anda masuk ke otak yang bagian dalam, otak bawah sadar. Tujuan daripada merenungkan adalah supaya firman Tuhan itu yang benar ya itu terpendam ke dalam
pikiran yang terdalam kita. Oke? Jadi mentransfer yang benar ke dalam deep thought, pikiran yang dalam. Deep dalam thought itu pikiran. Ya, pikiran bawah sadar Anda. Ketika Anda baca firman Tuhan, ya, Anda terus baca, walaupun mungkin Anda nggak ngerti, tetapi itu masuk ke dalam pikiran yang dalam kita. Suatu saat itu akan muncul. Dan itu juga yang akan mempengaruhi ya 8 tadi area dalam kehidupan itu. Ya. Nah, dalam firman Tuhan ada lagi dikatakan Efesus 1 ayat 8, dan supaya ia menjadikan mata hatimu, bahasa Inggrisnya understanding, terang, agar kamu mengerti pengharapan, terus juga kemuliaan dan kuasa yang dahsyat sebenarnya. Tetapi perlu mata hati, understanding. Dalam bahasa Greeknya, Yunan, ya, understanding itu dianoia. Noia itu pikiran, dia itu dalam, pikiran terdalam. Ya, ini juga berarti imagination. Imajinasi itu tidak jelek, karena sering digunakan yang jelek, jadi konotasinya jelek. Misalkan uang. Uang itu tidak jelek, kadang sering dikonotasikan bahwa karena uang orang jadi ribut, maka uang dianggap sesuatu yang jelek, padahal tidak. Imagination pun tidak. Kadang digunakan untuk sesuatu yang buruk, maka orang sering kalau disebut imajinasi langsung konotasinya buruk. Enggak. Imajinasi adalah hasil pikiran di dalam Anda. Dan ketika dianoia, pikiran di dalam Anda terbuka, jadi terang, maka Anda menghargai pengharapan yang Tuhan berikan, kemuliaan yang Tuhan sediakan, kuasa yang ada pada kita sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ini dia tujuan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudari, firman Tuhan katakan dalam Amsal, bahasa Inggrisnya lebih enak, bahwa sebagaimana kamu pikir diri kamu dalam pikiran kamu, demikian kamu akan jadinya. Artinya, ya, pikiran kamu menentukan apa yang akan kamu lihat, apa yang akan kamu alamin, gitu kira-kiranya. Ya, nah kita akan melihat kan, jadi penting sekali untuk kita memperhatikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita masukkan ya ke dalam pikiran yang terdalam kita. Itu dia. Pikiran terdalam hasil dari repetition, hasil dari Anda terus menyadari. Kalau Anda terus menyadari bahwa Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai saya, maka pikiran terdalam Anda akan tersimpan. Bahwa Tuhan menyertai saya, terlepas saya merasakan ataupun tidak. Oke? Oleh sebab itu pikiran terdalam Anda, imajinasi Anda ya harus ya adalah apa yang firman janjikan dan bukan apa yang dunia perlihatkan. Dunia perlihatkan kadang baik, kadang tidak. Dunia perlihatkan kadang-kadang adalah sesuatu yang bikin kita khawatir, takut, dan hanya fakta. Sedangkan fakta akan berubah, tetapi firman Tuhan enggak. Dan firman Tuhan pasti tinggal tetap. Kata tetap itu artinya digenapi. Firman Tuhan pasti terjadi. Anda melihat kan bahwa pikiran kita untuk kita bisa menghidupi hidup yang diberkati, pikiran kita harus terus terhubung dan berkomitmen. Anda maksudnya komitmen ya, nanti saya terangkan. Baca dulu, Anda harus terhubung pikiran kita dan berkomitmen pada pikiran firman, bukan keadaan. Artinya keadaan bagaimanapun, walaupun gak sesuai dengan janji Tuhan, Anda tetap terhubung dan berkomitmen bahwa pikiran Anda hanya percaya, hanya mau dipenuhi dengan pikiran firman. Ya, contoh komitmen adalah ketika Anda sudah menikah, ya, menikah adalah satu komitmen, maka Anda akan mengusahakan terus keluarga ini. Anda nggak akan lirik kiri kanan, itu namanya komitmen. Jadi demikian ketika Anda komitmen pada firman, pikiran firman, Anda nggak usah mikirin lagi, nggak usah lirik keadaan. Anda percaya aja firman, itulah yang harus Anda pegang. Oke? Hasilnya adalah kita akan menjadi orang-orang yang diberkatin. Kita akan melihat ya bahwa Anda terus masukkan dalam konteks tema kita hari ini, ya Anda harus tahu bahwa Anda adalah orang-orang yang telah dipilih dan dibayar untuk diberkati Tuhan. Sehingga apapun fakta keadaan saat ini, mungkin Anda melihat fakta saat keadaan ini,
Masa saya sih diberkati keadaan saya kayak begini? Itu keadaan. Anda harus terikat pada dan komitmen pada firman Tuhan. Bahwa Anda telah dipilih, makanya Anda percaya Tuhan, terima Dia, dan Anda dibayar. Bukan hanya untuk ditebus masuk surga, tetapi untuk Anda diberkati. Amin. Ya. Jadi itulah pikiran kita. Harus dipenuhi dan komitmen. Yang kedua, tadi untuk menghidupi hidup ini berkati, ya ada 3 hal. Yang kedua adalah terhubung, touch. Ya, terhubung adalah ekspresi iman dan kasih. Anda menyentuh, ya dengan benar, itu berarti kasih. Ya, dan juga ekspresi iman. Anda ingat bahwa wanita pendarahan, dia menyentuh jubah Yesus. Itu ekspresi iman dia. Amin. Ya. Nah, yang pertama Anda ini ya bahwa Anda harus terhubung dengan orang yang memiliki api, semangat, cara pandang, iman dan kasih yang sama. Ya. Sebab itu milikilah komunitas yang memiliki sama visi. Sama visi artinya komunitas yang percaya, orang-orang di lingkungan Anda yang percaya bahwa pikiran saya harus terhubung dan komitmen pada firman. Bukan logika-logika saja. Ketika Anda pakai logika, Anda lebih terhubung kepada fakta. Tetapi ketika Anda pakai iman, percaya pada kasih Tuhan, maka Anda sedang terhubung kepada ya firman Tuhan. Ya, pilihlah orang-orang yang seperti kayak begitu. Karena kalau Anda bolak-balik, kadang Anda dengan orang-orang yang punya sama lihatnya, lalu Anda ketemu lagi orang-orang yang dunia, maka firman Tuhan katakan kalau kita begitu, maka kita jadi orang yang bimbang. Dan orang bimbang gak dapat apa-apa. Hanya punya komunitas yang benar-benar sama Tuhan yang Anda komit Anda benar-benar mau jalanin. Ya, kalau orang yang gak sama Tuhan, boleh Anda kenalan, tetapi bukan Anda perlu komit. Kalau mereka ajak pergi, boleh ikut, boleh enggak. Tapi kalau komunitas Anda ajak sesuatu, ya ikutlah gitu ya. Kemudian juga jangan terhubung dengan yang negatif. Tadi saya katakan bahwa pikiran kita, otak bawah sadar kita kadang ya nggak bisa menyaring semua yang masuk. Kalau nggak bisa menyaring semua yang masuk, ya lingkungannya jangan yang negatif. Kalau misalkan kemampuan, contoh ya hidung kita untuk menyaring udara yang supaya bersih, itu hanya sampai sekian ya milimeter ataupun nano, ya, maka Anda jangan ada di tempat yang berdebu ataupun di tempat yang penuh dengan partikel yang lebih kecil dari itu. Ya, demikian juga kalau supaya Anda mau menjaga pikiran Anda tidak negatif, jangan ada di tempat yang negatif. Oke? Nah, yang lain adalah touch ini adalah berhubungan dengan iman dan kasih, maka Anda harus terhubung dengan hal lain yang menyadarkan iman dan kasih Anda. Hal ini maksudnya apa? Ya. Nah, saya melihat ada hal-hal yang Tuhan taruh supaya menyadarkan kita tentang iman dan kasih. Contoh perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah tanda Allah mengasihi kita. Tetapi perjamuan kudus harus kita terima dengan iman. Yohanes 6 katakan, siapa yang makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku di dalam dia. Itu iman. Anda tidak melihat, tetapi Anda percaya ketika Anda menerima karya Yesus. Bukan karena kemampuan kita, ya, maka kita tinggal dalam Kristus, Kristus dalam dia, Kristus di dalam kita, ya. Dan sama juga kata Yesus, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga siapa yang makan tubuhku akan hidup oleh aku. Perjamuan kudus kasih Tuhan. Ketika Anda menerima dengan iman, maka Anda dihidupkan oleh Tuhan. Tuhan adalah firman Allah yang hidup. Dan Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Jadi Anda pun sama, dihidupkan oleh Tuhan artinya dihidupkan oleh janji-janji firman Tuhan. Oke? Kemudian juga minyak urapan. Tapi banyak orang bikin minyak urapan jadi superstitious, jadi seperti klinik doang. Ini salah. Anda harus melihat minyak urapan dengan kasih dan iman. Minyak urapan adalah lambang ataupun yang membawa karya Yesus di salib. Minyak urapan terbuat dari buah zaitun. Buah zaitun untuk menghasilkan minyak perlu digiling. Dan gilingan pertama keluar minyak dipakai untuk penerangan.
ya, biasanya di bait Allah. Kemudian digiling lagi. Yang sudah hancur itu digiling lagi. Keluar minyak dipakai buat salep, ya, pengobatan. Kemudian digiling lagi sisanya, sisa yang hancur, maka keluar minyak, sisa-sisa dibikin untuk sabun membersihkan. Demikianlah minyak urapan itu sama dengan karya kasih Tuhan Yesus. Yesus dihancurkan di Taman Getsemani. Dia berpeluh darah, ya, lalu di situ dinyatakan tujuan Tuhan Yesus ke dunia, Tuhan menerima untuk mati di salib. Artinya begini, Anda diterangi, Anda dilayani malaikat Tuhan. Minyak urapan membuat rancangan rencana tujuan hidup kita terjadi dan ada pelayanan malaikat. Lalu kemudian Yesus pun dihancurkan kedua kali dengan keluarlah darah dari bilur-bilurnya. Sebab itu ketika ada yang sakit, Alkitab ajarkan untuk urapi dengan minyak urapan. Ini bukannya superstitious, ini membawa kuasa daripada kasih Tuhan Yesus yang memberikan dirinya dihancurkan. Punggungnya dihancurkan sehingga keluar darah. Ini yang dilambangkan oleh minyak urapan. Dengan iman kita urapin, kesembuhan terjadi. Lalu yang terakhir, Yesus mati di kayu salib. Dia dicurahkan darahnya yang terakhir. Sehingga siapa yang diurapi dengan kuasa minyak urapan tersebut sama seperti sabun, dikuduskan, dibersihkan, dipisahkan untuk Tuhan. Ketika Anda mengurapi orang, artinya dia dikuduskan untuk Tuhan. Itulah yang menghubungkan kita dengan iman dan kasih. Kemudian juga ada firman Tuhan. Ketika Anda baca firman, Anda baca sebagai ekspresi iman dan kasih, bukan sekedar peraturan, tetapi hidup. Ya, Anda punya hubungan dengan Tuhan. Karena hanya dengan hubungan inilah Anda bisa melihat kasih. Hanya dengan hubungan Anda bisa mengenakan iman. Amin. Bacalah firman dengan konteks iman dan kasih, artinya Anda punya hubungan. Kita sudah bahas sebelumnya. Anda harus baca firman karena Anda sekarang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka Anda jadi anak. Bacalah firman sebagai perkataan Bapa yang mengasihi Anda dan memberikan Yesus untuk menuntun dengan iman. Dan ada lagi, Anda pun harus terhubung dengan pelayanan. Jangan pikir pelayanan itu harus, saya harus jadi pendeta, saya harus jadi pengerja gereja. Enggak. Setiap kehidupan Anda diutus menjadi pelayanan. Baik itu di keluarga, baik itu lingkungan, di saudara, apapun juga. Kenapa? Karena kalau Anda sudah diberkatin, Anda tujuannya bukan hanya sekedar menikmati, tetapi mengalirkan berkat. Pelayanan itu membantu Anda untuk melihat kasih Tuhan dan iman. Membuat Anda terus-menerus terhubung dengan kesadaran bahwa saya sudah diberkatin. Kalau Anda berkutat terus dengan keluhan, aduh hidup saya susah, hidup saya setengah mati amat, aduh kenapa orang jahat, kenapa anak saya ini dan itu, kenapa pasangan hidup saya ini dan itu, maka Anda sedang terhubung ataupun menyadari bahwa Anda itu orang yang kesian deh, Anda orang yang malang, ya kan? Maka polanya akan jadi salah. Itulah makanya Anda dalam Tuhan stop mengeluh, mulai bersyukur dan melihat diri Anda, imajinasikan diri Anda diberkatin. Dan karena itulah memang sudah disediakan, Anda memang diberkati sekali. Terakhir adalah menyatakan dalam kitab ini adalah deklarasi iman dan kasih. Ya, tadi kalau touch itu ekspresi iman dan kasih, kalau deklarasi iman dan kasih. Ya, Ayub 22 ayat 28 dalam bahasa Inggrisnya NKJV, ya, versi NKJV dikatakan, ya, you will also declare a thing and it will be established for you. So light will shine on your ways. Kamu harus deklarasikan. Kamu harus nyatakan. Jadi arti begini, perkataan Anda harus jaga. Karena dengan perkataan inilah, dengan mulut ini kita mendeklarasikan. Jangan perkatakan, aduh ini anak kurang ajar, aduh ini anak bego amat. Anda sedang mendeklarasikan hal itu. Walaupun anak Anda belum mampu, anak Anda sedang bermasalah, mulai berkatakan, kamu itu anak yang baik, kamu itu mau dipakai Tuhan. Ya kan? Mau dipakai Tuhan artinya sekarang kamu harus selaraskan gitu ya. Jangan perkatakan yang buruk. Ya. Dan ketika Anda mendeklarasikan, itu akan diwujudkan. Ketika Anda bilang, kamu anak yang mau dipakai Tuhan, itu akan diwujudkan.
Ya, asal Anda terus terhubung bahwa ada Tuhan yang mengasihi, ya, Anda terhubung dengan iman Yesus sendiri. Ya. Nah, maka akan ada terang Tuhan yang menuntun kita di jalan-jalan, gitu kan. Di jalan-jalan kehidupan kita ada terang. Terang itu siapa? Yesus. Ada Tuhan Yesus yang menuntun Anda dengan kasih dan iman di setiap jalan hidup kita sampai apa yang kita deklarasikan terwujud. Sebab itu kita perlu deklarasikan. Saya tidak akan tergeletak, saya akan menang. Anak cucu saya akan diperkasa. Itu dia. Demikian juga pujian adalah bentuk deklarasi iman dan kasih. Banyak orang berpikir pujian hanya sekedar nyanyian. Enggak selalu. Ya, sama aja kalau kita berhubungan dengan orang, kalau kita memuji orang, enggak perlu pakai nyanyian kan? Kita cukup bilang, kamu baik sekali, kamu itu luar biasa. Kadang kita pun begitu, deklarasikan iman dan kasih kita dalam bentuk pujian kepada Tuhan. Tuhan, aku kagum. Tuhan, terima kasih. Bahkan ketika Anda nyanyi tanpa Anda terhubung dengan Tuhan, orang pikir di sekeliling Anda sedang memuji. Di mata Tuhan enggak. Tuhan melihat hati. Ya, memuji adalah suatu bentuk di mana hati kita kagum dan terpesona sama Tuhan. Kalau Anda nggak kagum dan terpesona, nyanyian Anda sehebat apapun juga, di mata Tuhan nggak ada apa-apanya. Ya, itu dia. Tapi ketika Anda memuji dengan hati, mungkin Anda nggak bisa nyanyi, hanya ngomong Tuhan terima kasih. Kadang hanya dengan air mata, kadang hanya dengan terpana, diam aja, kagum. Ya, kagum sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Itu pun pujian di mata Tuhan, karena Anda kagum, terpana dengan Tuhan. Ya, jadi mulailah memuji Tuhan. Jangan ngelihat hanya sekedar kalau ada musik yang indah, lagu yang hebat, itu arti Tuhan disenangkan dengan pujian kita. No, Tuhan melihat hati. Tuhan mencari hubungan. Yang Tuhan lihat adalah apakah kamu terpesona, terpaut dengan hati Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan, kebaikan Tuhan, karakter Tuhan. Amin. Demikian juga dengan doa. Ini juga, doa adalah deklarasi iman dan kasih karena kita sekarang terhubung sebagai anak dan Allah adalah Bapa. Ya, banyak orang percaya doanya itu memelas, meminta belas kasih Tuhan. Saudara, Anda anak, kalau Anda memelas minta belas kasih Tuhan, Anda sedang menaruh Tuhan di kacamata orang. Ini adalah Bapa yang tidak baik. Dia Bapa yang baik. Ketika Anda berdoa, doalah bukan dengan memelas, dengan sedih-sedih. Anda mulai deklarasikan, Bapa, aku tahu Engkau Bapa yang baik, mendengar setiap seruanku, Engkau Maha Kuasa, maka persoalan ini pasti beres. Itu deklarasi iman dan kasih. Anda sedang menyatakan Tuhan Bapa yang baik, penuh kasih, Yesus sudah bayar sempurna, Roh Kudus ada untuk menuntun. Itu dia. Ya. Jadi ketika Anda berdoa, mari yuk kita deklarasikan iman dan kasih. Bukan menyatakan, Tuhan, kasihinilah kami. Coba Anda bayangkan kalau Anda orang tua, lalu ada teman Anda bilang bahwa anak Anda itu kalau mau meminta sesuatu harus memelas dulu, harus dulu nangis-nangis. Anda pikir teman Anda itu jadi memuji Anda atau sedang mengkritik Anda? Tentu mengkritik. Bagaimana orang tua yang baik, anak minta itu harus memelas, harus ancur-ancuran dulu? Enggak kan? Ya, jadi mari, doa adalah suatu hubungan dengan Tuhan dan perlu hubungan yang berdasarkan kasih dan iman. Anda berdoa dengan kasih, Anda tahu Bapa nggak pernah meninggalkan Anda. Anda berdoa dengan iman, Anda tahu bahwa Anda didengar. Amin. Oke, jadi menghidupi hidup yang diberkati adalah suatu kesadaran yang terus-menerus pada pikiran kita, bahwa ya pikiran yang terhubung dan berkomitmen kepada firman, bukan keadaan. Lalu juga Anda terhubung pada iman dan kasih lewat orang-orang, lewat juga hal-hal yang menunjukkan pernyataan kasih, misalkan perjamuan kudus, minyak urapan, firman Tuhan, dan pelayanan. Amin. Dan deklarasikanlah, pikiran firman, bukan keadaan yang Anda deklarasikan, tapi pikiran janji Tuhan. Ya, lewat pernyataan, lewat pujian, dan lewat doa. Demikian PA kita minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.